Ada beberapa hal yang mempengaruhi kreativitas seseorang. Yang pertama adalah motivasi. Seseorang bisa mendapatkan ide kreatifnya bergantung pada motivasi orang tersebut untuk bisa mempermudah masalah atau pekerjaannya yang sedang dihadapi orang tersebut. Yang kedua adalah permasalahan lingkungan. Seseorang biasanya tergerak untuk berpikir berbeda dari yang lain atau berpikir kreatif ketika orang tersebut mencari solusi untuk permasalahan lingkungannya. Orang tersebut akan mencari solusi yang tepat, efisien, melalui beberapa ide yang dikembangkan hingga pada akhirnya direalisasikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ketiga adalah keahlian. Seorang akan menggunakan kreativitasnya sesuai dengan keahlian yang mereka punya untuk dapat menciptakan sebuah terobosan yang efisien dan sesuai harapan. Keempat adalah pola pikir. Pola pikir seseorang juga mempengaruhi hasil dari kreativitas, seperti pola berpikir yang out of the box akan menghasilkan sebuah ide yang aneh tapi terkadang juga efisien. Ada beberapa komponen penting dalam kreativitas yang perlu kita perhatikan, yaitu intelijensi, pengetahuan, gaya berpikir, kepribadian, motivasi, dan juga lingkungan. Intelijensi adalah suatu kemampuan untuk memecahkan masalah dengan cepat dan juga tepat. Artinya sangat diperlukan kecakapan dan juga keterampilan dalam bidang tertentu agar kita dapat memecahkan suatu masalah dengan sekreatif mungkin. Lalu dapat disembarai dengan pengetahuan, yaitu suatu fakta yang dimana dapat diperoleh dari pengalaman dan juga pembelajaran yang didapati dalam kehidupan kita sehari-hari, agar bisa menjadi suatu proses pembelajaran yang kreatif. Kemudian gaya berpikir yang mengatur dan juga mengolah suatu informasi dengan kompleks. Gaya berpikir akan dipengaruhi oleh setiap perilaku dalam ruang lingkup sosial, seperti individu yang dapat dilihat dari cara berinteraksi antara individu per individu maupun per kelompok. Hal ini juga berkaitan dengan kepribadian yang dimana memperhatikan gerak-gerik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok guna mengatasi masalah yang dialami dengan memperhatikan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh mereka. Dan yang terakhir adalah motivasi dan lingkungan yang diperlukan untuk memperhatikan dan juga untuk menjadi kreatif, karena perlu adanya dorongan dari dalam diri sendiri untuk menciptakan hal baru dan juga unik dan yang belum pernah ada, karena motivasi yang tersulit memerlukan tekad yang kuat dan juga lingkungan yang mendukung. Teresa Amabile juga menilai dua komponen yang dapat membahayakan kreativitas, yaitu yang pertama adalah hambatan organisasi dan yang kedua adalah tekanan beban kerja. Hambatan organisasi itu termasuk politik internal, persaingan internal yang destruktif, penghindaran resiko, dan kritik keras terhadap ide-ide baru. Seharusnya sebagai calon entrepreneur tentunya kita tidak boleh namanya menghindari resiko. Yang ada kita harus menemukan solusi terhadap resiko yang ada dari ide kita. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah tekanan beban kerja, seperti tidak realistisnya tenggat waktu untuk menyelesaikan ide-ide atau pekerjaan dan adanya gangguan dari produksi karya kreatif. Contoh pengaplikasian creativity and place dalam ide bisnis kami. Ide bisnis yang kami lakukan adalah bisnis di bidang kerajinan piring. Tidak hanya sembarang kerajinan piring yang kami buat, di mana piring biasanya terbuat dari keramik ataupun plastik, tapi kami membuat piring yang terbuat dari daun jati. Produk seperti ini memanglah produk yang jarang ditemui di masyarakat dan terkesan baru, serta produk ini pun juga membutuhkan kreativitas yang tinggi dan lingkungan kerja yang sesuai untuk dapat memaksimalkan produk. Ruang kerja yang akan kami ciptakan memiliki ruang kerja fisik yang dapat menunjang aktivitas, terutama kreativitas dalam pembuatan piring daun jati. Desain ruang haruslah memiliki banyak lukisan atau gambar-gambar seperti poster-poster, terutama yang memiliki banyak tema yang berbeda-beda. Dan ruangan kerja harus memiliki banyak buku-buku atau majalah-majalah yang dimana kedua hal tersebut dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk pembuatan piring daun jati. Hal ini bertujuan agar dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi baru yang dapat menunjang perkembangan produk piring daun jati untuk kedepannya. Lingkungan
Lingkungan kerja sosial yang akan kami ciptakan pun memiliki jam kerja dan komunikasi yang baik antar karyawan satu sama lain. Agar dalam bisnis dapat terjalin kerjasama yang efektif antar sesama karyawan dan tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Dan lingkungan kerja pun memberikan kebebasan untuk karyawan, terutama untuk mengungkapkan pendapat ataupun ide-ide mereka. Sekian dari yang bisa kelompok kami sampaikan. Jika ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon minta maaf. Terima kasih.